salah satu bentuk ekspresi iman dan kepercayaan manusia terhadap Allah penciptanya diungkapkan melalui puji-pujian. Nyanyian dalam pujian dapat mengekspresikan hati dan pikiran tentang Allah dan karyanya. Selain itu, pujian menjadi ekspresi iman, doa dan harapan orang percaya kepada Allah. Karena itu sungguh baik memuji Tuhan setiap waktu, tidak tergantung pada suasana hati tertentu. Pujian bukan hanya dipakai untuk mengungkapkan kegembiraan ketika kita mengalami kemenangan, melainkan juga untuk menyeimbangkan dan melepaskan duka cita ketika menghadapi persoalan. Bahkan ketika kita berada sampai pada titik terendah dalam hidup. Pujian kepada Allah merupakan bentuk pengakuan iman yang menggambarkan keperkasaan Allah sebagai batu yang tetap kuat dan kokoh, walaupun dianggap tidak berarti dalam kehidupan manusia. Hal ini tergambar dalam teks bacaan hari ini, Mazmur 118, yang mengungkapkan betapa agungnya Allah melalui pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur 118 secara keseluruhan menggambarkan tentang nyanyian puji-pujian pemazmur terhadap kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup yang diungkapkan dalam suatu ibadah dan doa penyembahan Allah. Pemazmur memakai nyanyian sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan isi hati, perasaan, kesaksian imannya akan Tuhannya yang ia sembah. Dengan bermazmur ia juga mengajak, menghimbau, menasihati umatnya untuk hidup di dalam Tuhan dengan baik. Olehnya itu pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Dan kebaikan Tuhan tidak hanya sekejap, tetapi untuk selama-lamanya. Pemazmur dalam hidupnya bukan tidak berhadapan dengan pergumulan, tetapi ia mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dalam situasi yang berat, pemazmur berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan pemazmur dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu jemaat, sesungguhnya umat Tuhan adalah budak yang berserak di tanah Mesir, dan Tuhan memilih mereka untuk menjadi umat kesayangannya dan menuntun mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Namun karena kedegilannya umat Tuhan harus mengalami pembuangan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan berkenan membebaskan umat untuk kembali ke tanah Kanaan. Umat budak yang hina diangkat, dan umat yang terbuang dibebaskan oleh Allah. Olehnya umat Israel bersyukur dan bersorak-sorai bahwa dalam menghadapi segala persoalan hidup, kekuatan kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib dan mulia telah menjadi keselamatan dan merupakan pintu gerbang kebenaran Tuhan yang terbuka agar umat dapat masuk ke dalamnya dalam pujian dan nyanyian penyembahan. Oleh karena itu umat Israel terus bersuka cita atas semua berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 22 menekankan
betapa besarnya perbuatan Allah. Batu yang telah dibuang malah diubahkan menjadi batu penjuru atau suatu bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan untuk menjadi patokan pembangunan. Dan siapa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini? Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu kita haruslah menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita sebagai manusia. Umat yang dipandang hina sekalipun tetap menjadi umat yang diperhitungkan oleh Allah. Semua itu terjadi sebagai perbuatan ajaib yang dilakukan oleh kuasa dan cinta kasih Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya dalam hidup ini hanyalah kepada Tuhan sebagai batu penjuru. Keyakinan kepada Tuhan yang memberi kasih-Nya dan setianya untuk selama-lamanya telah memantapkan hidup untuk selalu bersyukur. Tuhan akan menyambut kita yang akan datang dengan rasa syukur. Dan kedatangan ke rumah Tuhan bukan hanya bersyukur, tetapi memohon keselamatan dan berkat dari Tuhan yang empunya hidup ini. Pemazmur menekankan bahwa semua perjalanan hidup yang dialami itu hanyalah Tuhan yang menerangi langkah umat-Nya, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dan saya. Karena itu pada hari yang indah ini selayaknya umat yang datang ke hadirat-Nya, umat yang datang ke rumah-Nya untuk bersyukur dengan membawa korban persembahan. Ayat 28, Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Ayat ini merupakan ungkapan yang perlu kokoh dalam setiap umat. Umat sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar bersyukur dan meninggikan Allah. Bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Tak dapat disangkal, perjalanan hidup kita sering menghadapi kesulitan atau apa yang dinamakan tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Kita berusaha lepas dari kesulitan itu melalui perjuangan yang berat. Namun sesungguhnya perjuangan itu menjadi tidak berarti bila bukan Tuhan yang memperhatikannya. Tuhan yang penuh kasih setia itu pun akan melepaskan kita dari belenggu kesulitan. Dalam hidup ini banyak pengalaman tiap orang. Ada orang yang dianggap hina, tidak diperhitungkan, tetapi dalam perjalanan waktu semua boleh berubah. Orang yang semula tidak diperhitungkan justru menjadi penentu dalam suatu komunitasnya. Kasih setia Tuhan yang dapat kita rasakan bukan untuk kita diamkan, tetapi kita ungkapkan dengan penuh rasa syukur. Ungkapan rasa syukur dapat kita aplikasikan dengan datang ke rumah-Nya dengan penuh sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Datang ke rumah Tuhan haruslah dengan penuh sukacita, dengan mengaminkan kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, tapi juga dalam satu persekutuan jemaat. Jika kita merenungkan perjalanan hidup ini, tentu ada suka dan duka, ada kemudahan dan kesulitan, ada tawa
dan air mata. Barangkali kita kecewa atas berbagai pergumulan pahit dan karena impian yang belum tergapai. Tetapi bukanlah sesungguhnya di balik semua peristiwa yang tertundanya impian tersebut, di situ juga berlangsung kasih Tuhan. Bukankah kita dikuatkan untuk menghadapi pergumulan itu? Bukankah juga ada berkat yang tak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita? Tuhan adalah kekuatan, sehingga kita dilepaskan dari belenggu hidup ini. Tuhan adalah kekuatan, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Firman Tuhan mengantarkan kita dengan ungkapan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Suka dan derita mengisi waktu yang telah terlewati. Kita mestinya menemukan kehendak Allah apabila di tiap-tiap peristiwa kita mengaminkan kebaikan Tuhan. Maka di saat itulah kita dimampukan untuk terus dan terus bersyukur untuk segala karya penyelamatan Allah yang telah nyata dalam kehidupan setiap kita. Barangkali karena kesibukan dan kedegilan hati, kita tidak mampu merasakan sentuhan kasih Allah. Sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi bagi diri kita tetaplah ada dalam penyertaan Allah. Tuhan adalah kekuatan untuk beroleh keselamatan yang kekal. Ia adalah Allah penolong dan pemberi keselamatan bagi kita. Mari kita mengarahkan mata kita senantiasa kepadanya. Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan Yesus itulah yang memampukan kita untuk terus bersyukur karena segala pernyataannya. Ia yang menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup. Oleh karena itu datanglah kepadanya, sampaikanlah perkara yang kita hadapi kepadanya. Ia akan memberikan kelegaan. Bersyukurlah kepadanya setiap saat dan setiap waktu dalam pengharapan iman yang kokoh kepadanya, serta tunjukkanlah hidup yang selalu bersyukur kepadanya. Karena itu hidup yang selalu diwarnai dengan rasa syukur, karena Allah akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya untuk hidup guna bersaksi tentang kasih setia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dapat kita maknai dari bacaan kita di saat ini? Yang pertama, kita semua diajak untuk bersyukur dan berdoa, beribadah hanya kepada Allah, karena hanya dengan puji-pujian dan syukur inilah menjadi sumber kekuatan bagi kita semua ketika berada dalam persoalan, masalah dan pergumulan hidup. Karenanya hanya hidup dengan bersyukur dan mengandalkan Tuhan, maka hari-hari hidup yang jadikan Tuhan akan selalu diwarnai dengan sorak-sorai. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai batu penjuru, karena Dia yang menentukan keselamatan kita. Karena Dia yang menentukan keselamatan kita, kita yang percaya kepadanya dan bertumbuh di dalam firman-Nya adalah batu-batu yang hidup. Ketika kita datang kepada Yesus dan membiarkan diri dan hidup kita kepadanya, maka Ia akan meletakkan kita di atas dirinya serta menjadikan kita suatu rumah rohani yang indah bagi namanya. Serahkanlah seluruh diri dan hidup kita kepada Kristus,
supaya kita menjadi batu-batu hidup untuk membangun kehidupan bersama dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.